Manasu Muraka. Jumpa lagi bersama Bang Onel di channel Triple G pada segmen 3 kata kunci. Pada segmen ini Bang Onel ingin berbagi tips tentang cara menghadapi tekanan target dalam pekerjaan. Salah satu yang paling menakutkan dalam dunia kerja adalah target. Target kerja seperti momok yang sangat menakutkan bagi semua pekerja. Apalagi jika target tersebut sangat besar dan menurut Anda akan sulit dicapai. Dan pada saat itulah Anda akan merasa sangat tertekan. Bagaimana cara menghadapi tekanan target pekerjaan tersebut? Berikut Bang Onel punya 3 kata kunci untuk Anda. Kata kunci pertama, yakinlah. Berhadapan dengan target pekerjaan yang berat, yang harus Anda tanamkan dalam diri Anda pertama adalah keyakinan. Yakinlah bahwa Anda mampu mengerjakannya. Masalah hasil akhir itu nomor 2. Yang jadi nomor 1 adalah yakinlah dahulu. Kalau keyakinan ini sudah mulai muncul, maka setengah dari target itu sudah Anda lampaui. Sebaliknya, jika yang ada dalam diri Anda hanyalah ketakutan, pesimis, dan tidak percaya diri, maka Anda termasuk orang yang mati sebelum berperang. Jangan terlalu membayangkan betapa besarnya target itu. Ibarat seorang pendaki gunung yang akan mendaki sebuah gunung yang tinggi, jika ia selalu menengadah ke atas melihat puncak gunung dan selalu membayangkan betapa terjalnya jalan menuju puncak gunung itu, betapa banyaknya kayu, duri, dan batu di jalan, dan betapa ganasnya hewan buas di dalam hutan itu, maka sampai kapanpun ia tidak akan pernah mencapai puncak gunung yang indah itu. Kalau Anda tidak yakin dan menerima target itu, maka dalam melaksanakannya pun Anda tidak akan sepenuh hati. Anda ogah-ogahan, selalu menggerutu dan menyalahkan kondisi sekitar. Anda bahkan balik menyalahkan atasan Anda yang memberikan tugas itu. Dan sudah pasti Anda tidak akan pernah mencapai target itu jika Anda sendiri tidak yakin. Yakinlah bahwa Anda mampu. Yakinlah bahwa Anda bisa. Katakan pada diri Anda, I am possible. It is not impossible. Dan dengan hati mantap akan mengatakan iya kepada atasan yang memberikan target tersebut. Iya bos, saya bisa. Yakinlah. Itu kata kunci pertama. Kata kunci kedua, strategi. Keyakinan saja tidak cukup dalam menghadapi tekanan target. Keyakinan itu harus disertai dengan strategi. Keyakinan tanpa strategi sama dengan mati konyol. Ibarat tentara yang maju ke medan perang tetapi tidak membawa senjata, sama saja dengan bunuh diri. Jadi setelah keyakinan, maka yang dibutuhkan kedua adalah strategi. Misalnya jika Anda adalah seorang marketing atau account officer pada sebuah perbankan dan Anda ditargetkan oleh atasan Anda untuk menyalurkan kredit sebesar 300 juta selama sebulan, apa strategi Anda? Strategi pertama Anda adalah bahwa Anda harus menguasai produk pengkreditan yang akan Anda salurkan. Anda harus paham betul tentang perhitungan suku bunga dan syarat-syarat pengkreditan lainnya. Ingat, jangan sampai Anda salah menjual atau mis-selling. Selain itu, Anda harus punya selling skill, kemampuan untuk menjual, mempromosi, dan mempengaruhi orang lain. Untuk selling skill ini akan terus terasah beriringan dengan semakin lama Anda pada bidang marketing. Strategi kedua adalah Anda harus banyak-banyak mempromosikan produk Anda melalui brosur atau selebaran, membagi kartu nama, memasang promosi di media sosial, dan membangun networking yang semakin luas. Jangan Anda berharap menjadi marketing sukses jika Anda hanya mengurung diri di rumah. Anda harus keluyuran kemana-mana memasarkan produk Anda agar Anda lebih banyak dikenal. Strategi ketiga adalah bagilah target itu menjadi target mingguan atau target harian. Misalnya jika target bulanan Anda 300 juta, maka bagilah itu menjadi 4, yaitu 75 juta per minggu. Anda harus mengupayakan dalam minggu pertama Anda harus mencapai 75 juta. Atau lebih baik jika pencapaian Anda di minggu pertama lebih besar dari target. Kalaupun di minggu pertama Anda tidak mencapainya, maka di minggu kedua Anda harus mencapainya ditambah dengan kekurangan pada minggu sebelumnya.
Begitu seterusnya sampai akhir bulan, target 300 juta itu tidak akan terasa berat. Lebih baik lagi jika Anda menargetkan diri Anda lebih tinggi daripada target yang diberikan oleh atasan. Karena jika ternyata pencapaian Anda di bawah target pribadi, maka paling tidak Anda bisa mencapai target atasan. Jadi, strategi itu penting. Semakin baik strategi Anda, maka akan semakin mudah Anda mencapai target tersebut. Kata kunci ketiga, terimalah hasilnya. Setelah Anda menjalaninya, akhirnya Anda akan tiba pada hasil akhir. Bisa jadi target itu tercapai, namun bisa pula tidak tercapai. Jika target itu tercapai, maka kepuasan tersendiri akan muncul dalam diri Anda. Rasa bangga akan meliputi diri Anda, dan yang pasti, Anda semakin percaya akan kemampuan diri Anda. Selain Anda, orang di sekitar Anda, sesama karyawan, dan atasan akan percaya pada kemampuan Anda. Akhirnya, Anda mampu mencapainya. Ternyata target itu tidak sebesar bayangan awal Anda. Impossible berubah menjadi I am possible. Selanjutnya, pencapaian Anda itu akan menjadi titik tolak kepercayaan diri untuk target selanjutnya. Kalau di kemudian hari Anda diberikan target sebesar yang Anda capai saat ini, atau malah target itu lebih kecil, maka pasti Anda akan percaya diri menerima target itu. Namun, jika ternyata target yang diberikan kepada Anda itu tidak tercapai, maka terimalah hasilnya dengan lapang dada. Paling tidak Anda akan puas karena Anda sudah mencobanya. Cobalah evaluasi cara kerja Anda selama ini. Mungkin ada yang salah dengan strategi yang Anda lakukan. Belajarlah dari pengalaman. Kata pepatah, keledai tidak akan pernah jatuh dalam lubang yang sama. Jika keledai saja bisa, maka seharusnya Anda pun bisa belajar dari kegagalan itu. Dan ingat, jangan pernah menyalahkan keadaan. Misalnya menyalahkan atasan yang memberikan target terlalu tinggi, atau menyalahkan produk yang Anda pasarkan, ataupun menyalahkan lingkungan sekitar Anda. Terimalah itu semua sebagai pembelajaran yang berharga. Kalau target pertama itu Anda gagal, maka di target berikutnya, usaha Anda harus 2 kali lebih besar dari yang pertama. Terimalah masukan dan kritikan dari atasan. Belajarlah dari kesuksesan orang lain. Akhirnya, target dalam dunia kerja itu adalah hal yang biasa. Jadi dimanapun Anda bekerja, pasti Anda akan menghadapi yang namanya target. Jadi janganlah menghindarinya, tetapi hadapilah. Karena target kerja itu adalah barometer Anda dalam bekerja, motivasi Anda dalam bekerja, dan bahan evaluasi kemampuan diri Anda. Demikianlah tips menghadapi tekanan target dalam pekerjaan dari Bang Onel. Sampai jumpa lagi pada channel dan segmen yang sama. Kurre Sumanga.